dia adalah isim yang mansub. Isim yang mansub. Taib. Tentunya kalau kita katakan isim, tergambar kepada kita ada isim sharih dan ada isim muawwal atau ghairus sharih. Jadi kalau ada kalimat-kalimat dia adalah isim, kita sudah ketahui isim itu ada yang sharih, ada yang ghairus sharih. Yang ghairus sharih itu dia adalah yang muawwal atau yang semisalnya. Nah, pada bab al-hal, isim yang dimaksud di sini itu bisa dengan isim sharih dan isim yang muawwal. Isim yang muawwal. Yang muawwal itu ditakwil maksudnya kepada makna isim, kepada makna isim. Semisal ketika dia jumlah fi'liyah atau ismiyah. Atau masuk juga nanti bahwasanya hal itu ya, ada selain dari itu, selain dari jumlah, yakni yang gharu sharih, isim yang muawwal. Taib. Jadi kalau pada bab hal, karena nanti ada bab tamyiz, ya. Di situ dikatakan juga dia isim, hanya dia isim sharih saja. Hanya isim sharih. Taib. Adapun kalau al-hal, dia isim yang melingkup isim sharih. Isim sharih yaitu isim mufrad. Nah, atau bisa masuk pada jamak. Taib. Atau melingkup juga pada muawwal. Al-mufassiru lima imbahama. Nah, jadi al-mansub jelas ya, dia mansub. Dia keluar dari marfu. Keluar dari marfu. Nah, kemudian tujuannya disebutkan mufassiru untuk mentafsir, memperjelas. Lima imbahama untuk sesuatu yang masih mubham, yaitu ada ketidakjelasan. Minal hayat, ini ya kata kuncinya al hayat. Jadi dia memperjelas sebuah kata yang kata itu dari yang menunjukkan hayat, yaitu keadaan atau sifat. Sifat dari bisa jadi yang melakukan perbuatan itu fa'il, atau bisa jadi dari maf'ulun bihi. Nah, jadi keumuman, ya nanti kita globalkan dahulu. Keumuman hal itu datang untuk memperjelas 5 hal. Yang pertama apa? Fa'il. Yang kedua, maf'ul bih. Yang ketiga, naibul fa'il. Yang keempat juga kadang apa? Jar majrur atau dzaraf majrur. Hanya ini kadang. Kebanyakannya adalah apa? Fa'il dan maf'ulun bih atau naibul fa'il. Nah, karena fa'il dan naibul fa'il itu mirip-mirip. Itu hal dia, ya. Hayatnya, keadaannya, bagaimana keadaan si fa'il ini ketika melakukan perbuatan. Ketika melakukan perbuatan. Ketika ada hadas terjadi padanya. Nah, di sini katakan imma minal fa'il. Ini kita katakan tadi. Taib. Atau sebelumnya al-hayat di sini itu dia bentuk atau sifat yang hissi ya begitu. Yang istilahnya bukan sesuatu yang terabah. Bukan sesuatu yang terabah. Taib. Atau masuk pada sesuatu yang terabah, misalnya raqiban. Naam, raqiban atau misalnya shadiqan.
Di dalam contoh misalnya kalau kita katakan ada kalimat Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban ini sesuatu yang apa? Kelihatan, bisa terinrah, atau yang tidak terinrah, abstrak atau semisalnya. Misalnya takallama Zaidun shadiqan. Shadiqan hal dari Zaid. Bagaimana pembicaranya Zaid? Ya, ini jujur. Dalam keadaan jujur. Jadi intinya sifat dari peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang terjadi dari fa'il tersebut. Kata penulis imma minal fa'il, ini salah satunya. Yang dari apa yang kita sebutkan tadi. Kalau di sini penulis hanya menyebutkan dua, ya, menyebutkan dua. Tetapi nanti kita akan jelaskan ada beberapa. Kalau kita baca di beberapa syarah disebutkan. Misalnya di sini kata penulis imma minal fa'il. Apakah hal itu ya dia memperjelas hayatnya fa'il. Nahu ja'a Zaidun raqiban. Ja'a Zaidun raqiban. Jadi kalimat raqiban adalah hal dari siapa? Dari Zaid. Di mana hal ini memperjelas keadaan waktu kedatangannya Zaid. Keadaan waktu kedatangannya si Zaid. Bagaimana keadaannya dia datang. Wa qaulihi ta'ala fa kharaja minha khaifa. Ini apa? Tidak terinrah. Ini fa kharaja minha khaifa. Dia keluar darinya khaifa dalam keadaan takut. Siapa sahibul halnya? Ini fa'il. Sahibul halnya adalah fa'il dari kalimat siapa? Kharaja. Nah, yaitu huwa. Fa kharaja minha khaifa. Dia fi'il fa'il. Naam. Fa'ilnya mustatir, min hajar majrur. Kemudian hay'anya atau halnya adalah khaifan. Atau bisa dia memperjelas keadaan dari sahibul hal maf'ulun bih. Kata penulis au minal maf'ul atau dari maf'ul. Nahwu raqibtu al-farasa musrajan. Raqibtul farasa musrajan. Yani saya mengendarai kuda musrajan. Dan nanti akan datang mengandung ihtimal bisa fa'il bisa maf'ul. Hanya di sini jelas sebagai halnya dia memperjelas keadaan siapa sih maf'ul. Karena kalimat musrajan itu hanya diperuntukkan untuk hewan tunggangan. Jadi saya mengendarai kuda. Dalam keadaan kuda ini musrajan berpelana. Naam, raqibtu fi'il fa'il al-farasah maf'ul. Musrajan hal dari siapa? Al-farasah. Taib. Wa qali ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Dan kami telah mengutus engkau lin-nasi untuk manusia rasulah. Mana halnya itu kalimat rasulah? Hal untuk siapa? Untuk siapa? Naam, dhamir siapa? Naam, dhamir kaf. Ini maf'ul. Kita masih berbicara hal untuk si maf'ul. Mana sahibul halnya itu kaf. Dan kami mengutus engkau sebagai bagi manusia dalam keadaan sebagai utusan, ya. Mana? Ini
Ini anunya apa? Ada minum tak kita? Hah? Ini? Oh, minum paling. Ada yang jangan tak sana? Taib. Al-muhim, rasulan adalah hal dari siapa? Maf'ul. Ini kafnya itu. Kafnya itu. Waw ya alal hasab. Arsalnak ini fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, kaf maf'ulun bih. Linnasi jar majrur. Rasulan hal dari apa? Dari kaf itu. Au minhuma atau dari keduanya. Jadi 3 jenis disebutkan oleh penulis. Bisa apa maksudnya minhuma? Ada kemungkinan apa? Si fa'il atau si maf'ul. Seperti laqitu Abdallahi raqibain. Nah, saya menjumpai Abdallahi raqibain. Raqibain hal dari siapa? Atau di sini kedua-duanya bisa menunjukkan dia hal, yakni Abdullahi dijumpai oleh saya dalam keadaan berkendara dan saya juga menjumpai Abdullahi dalam keadaan apa? Saya berkendara. Kalimat raqibain memperjelas kepada kita bahwasanya hal itu apa? Ada namanya isim sharih. Dan isim sharih ini melingkup apa? Mufrad seperti raqiban, khaifan, dan melingkup apa? Isim musanna semisal raqibaini. Semisal raqibaini. Raqibaini hal. Alamat nasabnya aliyah. Karena apa? Musanna. Atau jamak semisal ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah wa ma umiru. Tidaklah mereka diperintah apa? Illa liya'budu, melainkan agar mereka beribadah. Mukhlisin. Ini dalam keadaan apa? Ikhlas. Halnya siapa? Hal siapa? Mukhlisin. Apa alamat nasabnya? Aliyah karena jamak mudzakkar salim. Mana sahibul halnya? Hah? Al-waw pada liya'budu. Wa ma umiru illa liya'budu. Sahibulnya adalah siapa? Al-waw fa'il. Naam. Al-muhim itu di antara apa? Bahwasanya hal itu pada maksud isim sharih melingkup isim mufrad, musanna dan jamak. Dan tergantung siapa sahibul halnya. Maksudnya kalau jamak berarti datangkan sahibul hal dalam bentuk apa? Jamak juga. Afan apa? Kalau sahibul halnya jamak berarti halnya juga dalam bentuk jamak. Taib. Di sini kalimat laqitu Abdallahi raqibain. Siapa sahibul halnya? Dua-duanya. Di sini tidak dikatakan bisa, tetapi dua-duanya karena datang dalam bentuk apa? Musanna. Beda kalau saya katakan laqitu Abdallahi raqiban. Saya menjumpai Abdullahi dalam keadaan berkendara. Siapa? Bisa saya, bisa Abdullah. Tergantung si atau wakinya. Ya kalau di dalam apa? Di dalam pembicaraan. Seperti di dalam ayat ya, wa qatilul musyrikina kafatan. Wa qatilul musyrikina kafatan dalam surat Taubah misalnya. Nah, ayat 36 ya. Nah ini. Perhatikan
Waqatilul musyrik. Waqatil musyrikin kafah. Kenapa dia begitu? Waqatilu al musyrikin, ya. Kafatan. Dan perangilah orang-orang musyrikin kafatan. Secara menyeluruh. Taib. Kafatan bisa musyrikin, yaitu apa? Jadi kalian perangi orang-orang musyrikin seluruhnya. Atau bisa pada kalian seluruhnya perangi apa? Kalian secara menyeluruh perangi orang-orang musyrikin. Taib. Ala kuliah kafatan adalah hal. Imma musyrikin atau imma muslimu qatilu, yani wawnya itu. Taib. Kita katakan tadi hal itu bisa berbentuk apa? Fa'il, sahibul hal bisa berbentuk fa'il atau maf'ulun bi atau naibul fa'il atau bisa kedua-duanya. Taib. Dan bisa datang dalam keadaan jar majrur. Naam. Jar majrur. Misalnya kalimat marartu bihindin, ya. Marartu bihindin raqiban atau raqibatan. Marartu bihindin raqibatan. Misalnya marartu bihindin raqibatan. Raqibatan hal dari siapa? Hindin. Sama seperti hindin raqibatan. Kenapa kita tahu dia hal dari hindin bukan saya? Karena halnya datang dalam bentuk muannas. Beda kalau saya katakan marartu bihindin raqiban. Berarti halnya siapa? Itu Mirta. Tetapi ketika raqibatan berarti hindun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang halnya itu sahibu halnya dalam bentuk apa? Jar majrur. Nah, demikian juga kita katakan kadang dia dengan bentuk mudhaf. Bentuk mudhaf bukan type bentuk mudhaf, ya, bukan dzaraf majrur tetapi mudhaf ilaihi. Semisal ayat anittabi millat Ibrahim hanifa. Anittabi millat Ibrahim hanifa. Agar engkau ikuti millata. Millata maf'ul bih. Ibrahim apa? Mudhafun ilaihi anittabi. Apa? Mana? Tab anittabi. Ayat apa ini? Dalam surah An-Nahl ayat ke-123, ya. An-Nahl. Ayat berapa? Semisal ini. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Hanifa hal dari kalimat siapa? Dari kata Ibrahim. Naam. Agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim. Hanifa, dalam keadaan Ibrahim itu adalah Hanifah. Jadi bukan millahnya Ibrahim yang Hanifah yang diinginkan di sini, tetapi Ibrahimnya adalah seorang Hanif. Ibrahimnya dalam keadaan apa? Hanifah. Karena kan ada manusia itu agamanya bengkok atau dirinya bengkok.
Ya, tidak istiqomah. Adapun Ibrahim itu sendiri dia adalah hanifah. Nah, ini apa? Ibrahim majrur. Tetapi majrurnya bukan karena huruf jar, tetapi mudhafun ilaihi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ya yang terakhir, jenis terakhir yang disebutkan di dalam contoh, kadang juga hal itu sahibul halnya khabar. Sahibul halnya khabar. Seperti di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah 91, wa huwal haqqu musaddiqa. Ya, wa huwal haqqu musaddiqa. Semisal ini ya. Sifat. Nih, wa huwal haqqu musaddiqa. Yang di sudut ya. Wa huwal haqqu musaddiqa, dan dialah al-haq. Al-haq sebagai khabar dari huwa. Al-haq dia adalah apa? Khabar dari huwa. Musaddiqan, hal dari al-haq, dan dialah al-haq dalam keadaan musaddiqa ya. Musaddiqa, membenarkan, dalam keadaan membenarkan. Yakni tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah hak dalam keadaan dia membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwasanya hal itu ya dia bentuknya menjelaskan sesuatu yang tersamarkan dari siapa? Si fa'il, si maf'ul, si khabar, si jar majrur atau mudhafun ilaihi, dan naibul fa'il. Naam. Kemudian kalimat penulis, wala yakunul halu illa nakirah. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali dia adalah nakirah. Ini kalau pada isim sharih. Ya. Beda nanti kalau sudah isim yang muawwal, berarti bentuknya jumlah. Tetapi kalau bentuk isim sharih, maka apa? Maka dia harus nakirah. Itu asalnya. Makanya kata penulis, ya apa contohnya nakirah? Seperti yang kita contohkan tadi semuanya nakirah. Jadi ini syaratnya ya. Salah satu syarat dari hal adalah dia harus isim nakirah. Dia harus isim nakirah. Tetapi kata penulis fa in waqa'a bil lafdzil ma'rifah. Akan tetapi kalau hal itu terjadi dengan lafaz ma'rifah. Jadi halnya bentuknya ma'rifah, ada alif lamnya. Maka apa? Uwila binakiratin, maka ditakwil bahwasanya dia itu nakirah. Nahwu ja'a Zaidun wahdahu. Telah datang Zaid. Bagaimana kedatangannya Zaid? Rame-rame kah atau bersendirian? Atau wahdahu. Nah, kalimat wahdahu ini hal. Kalimat wahdahu hal. Ilqa ma'rifah. Apa bentuk ma'rifahnya? Dia mudhafun ilaihi. Dia ma'rifah kepada apa, dia disandarkan kepada domir, berarti ma'rifah. Nah, ini ditakwil. Ditakwil kepada makna yang kepada kata yang semakna. Itu munfaridan. Wahdahu bermakna munfaridan. Ya, munfaridan sama maknanya wahdahu. Taib. Bersendirian. Jadi asalnya apa? Hal itu nakirah. Ini kebanyakannya. Taib.
Mengapa harus nakirah? Karena kapan dia bentuknya ma'rifah, maka ada kemungkinan nanti muncul tuhmah, sangkaan, oh ini adalah na'at. Misal saya katakan ja'a Zaidun ar-raqibah, ar-raqib. Kalau datang Zaid ar-raqib. Jadi raqib seolah-olah apa? Seolah-olah na'at dari si Zaid. Ja'a Zaidun ar-raqib. Nah, misalnya ini, ya kan? Ar-raqib. Ada kemungkinan dhammah, ya. Ada kemungkinan fathah. Tetapi karena dia datang dalam bentuk ma'rifah, sedangkan Zaid adalah ma'rifah, berarti kemungkinannya apa? Kemungkinan dia sifat. Makanya itu salah satu alasan kenapa hal itu didatangkan harus dalam bentuk nakirah. Salah satunya untuk menghilangkan tuhmah. Naam. Seperti di dalam kalimat misalnya apa? Udkhulu al-awwala fal-awwala. Udkhulu al-awwala fal-awwala. Maksud dari kalimat ini ditakwil juga. Ada kata misalnya udkhulu al-awwala fal-awwala. Fal-awwala. Baik. Udkhulu al-awwala fal-awwala. Yani apa? Masuklah kalian al-awwala fal-awwala. Maksud dari al-awwala fal-awwala ini adalah apa? Mutarattibin. Yaitu apa? Tertib, mutarattibin. Mutarattibin. Nah, masuklah kalian secara tertib, dalam keadaan tertib. Bukan mutarattibaini. Kalau saya baca mutarattibaini, apa salah? Tidak bisa mutarattibaini dalam bentuk musanna. Karena sahibul halnya apa? Jamak. Jadi mutarattibin. Al-muhim, ini kalau ada kalau udkhul awwal fal awwal, maka ini kan ma'rifah, ya kan? Tetapi kita takwil kepada makna nakirah. Masuklah secara teratur, tertib. Itu kalau kita satu-satu. Ya. Paham? Nah, itu bosnya apa? Hal asalnya nakirah. Hal asalnya nakirah. Tetapi kalau dia datang dalam keadaan ma'rifah, na'am, maka dia dia ditakwil kepada makna nakirah. Kemudian kalimat penulis wal ghalibu kaunuhu mushtaqqan. Ini kita masih berbicara tentang halnya, belum sahibul hal. Belum sahibul hal. Taib. Bahwasanya kebanyakannya dia itu adalah sebuah kata mushtaq, pecahan. Pecahan dari sebuah kata yang bisa ditasrif. Kan ada
ada kata yang mushtaq, ada kata yang jamid. Nah, kata jamid kan tidak ada tasrifannya. Adapun kalau hal, dia adalah sebuah kata yang mushtaq. Nah, yang mushtaq. Taib. Dan kebanyakannya bentuknya adalah sifat, yaitu sifat dari kata mushtaq itu. Sifat dari kata mushtaq tersebut. Seperti misalnya tadi raqiban, ya, dhahikan, na'am, dan seterusnya. Tetapi apa? Wa qad yaqa'u jamidan, dan kadang dia hal itu juga bentuknya dari kata yang jamid, tetapi muawwalan bi mushtaq. Hanya saja ketika dia kata jamid maka ditakwil lagi kepada makna mushtaq. Yani kita cari padanan kata, yang dia ada kata yang padanan kata itu dari kata mushtaq. Semisal tadi ini, ya, munfaridan wahdahu. Kita cari padanan kata yang semakna dengannya. Nah, yaitu munfaridan. Nah, sama ini. Misalnya Pak, badatil jariyatu qamaran. Ai mudhi'atan. Mudhi'atan, yakni qamara itu kan bersinar. Bulan itu bersinar. Ya, mudhi'a sama. Jadi qamara itu itu, atau kita baca dahulu kalimat penulis, wal ghalibu qanun mushtaqan wa qad yaqau jamidan muawwalan bi mushtaq nahwu badatil jariyatu qamaran ay mudhi'atan wa bi'tuhu yadan biyadin ay mutaqabidain wa dakhul rajulan ay mutarattibain atau mutarattibin. Taib. Dari kata penulis ini, na'am, itu ada 3 bentuk isyarat, atau ada penulis memberikan isyarat bahwasanya yang ditakwil kepada sebuah kata jamid ditakwil kepada makna mushtaq itu kebanyakannya pada 3 jenis. Kebanyakannya pada 3 jenis. Apa itu? Yang pertama, kalau dia hal itu menunjukkan tasbih, penyerupaan. Ada kemiripan. Semisal badatil jariyatu qamaran ay mudhi'ah. Jadi kalau kita katakan ini orang wajahnya seperti qamar. Jadi yang kita ingin berseri-seri wajahnya, ya kan? Jadi kita cari padanan yang semisal itu. Qamaran kan dia kata jamid. Sedangkan mudhi'ah itu kan mushtaq. Ya kan? Tetapi makna dari qamaran atau qamaran itu biasa ditasbih, biasa diserupakan maknanya dengan cahaya atau sinar. Nah, sehingga kita katakan ya badatil jariyatu, jariyah fa'il. Qamaran hal. Kok bisa qamaran hal? Kita katakan dia memang kalimat jamid tetapi muawwal dengan mushtaq. Yang padanannya mudhi'atun, mudhi'atan. Taib. Kemudian yang kedua, yang memberikan makna pada wazan fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan. Yaitu saling, memberikan makna pada wazan saling. Memberikan wazan pada saling. Semisal di sini. Wa bi'tu yadan biyadin. Saya membelinya. Membeli ha. Ha mudhafun apa i'rabnya ha? Maf'ulun bi. Yadan biyadin. Secara tangan dengan tangan. Artinya memberikan konotasi saling. Ini makanya dia mutaqabidaini. Jadi saling taqabud. Saling taqabud itu bahasa kitanya itu saling maksudnya kalau dalam istilah barang
ribawi begitu. Salah satu syaratnya harus taqabud, cash. Harus langsung tunai begitu. Ada barang, ada uang itu. Nah, jadi ya dan biadin kan maknanya begitu, ya kan? Kamu saya kasih barang, kamu juga kasih uang. Nah, ada barang, ada uang. Nah, ini maknanya apa? Mutaqabidain. Maknanya bi'tuhu mutaqabidain. Saya membelinya dengan cara taqabud, yaitu cash. Nah, itu ada barang, ada uang. Taib. Apa? Kenapa? Yang mana itu? Hah? Yang mana dia? Iya. Kan ya dan biadan kan maknanya dua pihak. Dua pihak. Taib. Makanya pakai mutaqabidain. Atau bisa juga kalau ada kalimat yang selainnya menunjukkan bosnya apa? Misalnya apa namanya? Misalnya apa? Al-muhim di sini menunjukkan bosnya apa? Dia saling dua pihak. Kan mafa'il itu bermakna dua pihak melakukan. Wazan mafa'il dua pihak melakukan. Tak dorobah, dia memukul. Tadarabah, saling memukul, begitu. Nah, itu di antara makna wazan apa tadarabah. Jadi kadang bermakna saling dan kadang bermakna pura-pura. Iya, itu makna wazan dari tadarabah. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan di atas tertib, ala tertib, hal yang menunjukkan atas tertib. Seperti wadkhulu rajulan ay mutarattibin. Yani mutarattibin. Masuklah kalian dalam keadaan tertib. Ini apa? Kalau kata yang dia itu hal tetapi jamid, kita muawwal ke makna mushtaq. Ini pada tiga bentuk. Yang pertama ketika dia menunjukkan apa? Penyerupaan tasbih. Yang kedua bermakna saling. Lihat wazan mafa'il. Nah, atau yang apa? Yang bermakna tertib. Yang bermakna tertib. Taib. Di sini kalau kita ditanya, misalnya kan apa? Wadkhulu rajulan. Kita kan cuma mentakwil bahwasanya maknanya mutarattibain. Nah, rajulan kedua apa i'rabnya? Nah, di sini para ulama menyebutkan rajulan kedua itu satu kesatuan dengan rajulan pertama. Artinya rajulan itulah halnya. Itulah halnya. Dia tidak dikatakan taukid atau tidak dikatakan na'at. Tetapi apa? Udkhulu rajulan. Artinya rajulan itulah halnya. Karena nanti memberikan faidah bahwasanya dia adalah hal ketika terjadi apa? Makna tersebut rajulan. Udkhulu rajulan. Tapi kalau kita katakan udkhulu apa? Wahdah. Jadi apa? Munfaridain ya apa? Udkhulu munfaridain. Masuklah secara satu-satu. Naam. Kemudian kita masih berbicara tentang hal, masih halnya. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan hal itu tidaklah terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi ada kalam, maksud sempurna kalam kalau sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Atau mubtada dan khobar. Tetapi bukan berarti kalau sudah ada mubtada khobar. Atau sudah ada fi'il fa'il. Itu kalimat sudah enak. Atau bahasanya gimana? Sudah bagus atau sudah tidak tersemarkan maknanya. Bukan begitu yang diinginkan. Tetapi diinginkan sempurnanya kalam sudah ada kalimat undahnya. Ini ada fi'il, ada fa'il, atau ada maf'ul. Nah, makanya kata penulis ba'da jumlatin tamatin, yaitu setelah jumlah yang sempurna. Maksudnya kalau sudah ada mubtada berarti ada khabarnya.
Kemudian ada apa? Kan kadang kita katakan ini pemuda, hada rajulun. Sudah ada mubtada khabarnya, tetapi kan masih laki-laki ini butuh pensifatankah, ya kan? Atau butuh bagaimana keadaan laki-laki ini? Itu kan masih apa? Memang sudah sempurna kalimat, tetapi masih ada imbahama, masih mubaham tentang laki-laki ini. Nah, ini yang diinginkan dalam kalimat ini, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, ay ba'da jumlatin tamah. Bima'na annahu laysa ahadan juz'ayyin al-jumlah. Dengan makna bosnya dia bukan salah satu bagian dari kata itu. Bagaimana maksudnya? Artinya kalau anggaplah kalau hilang hal, langsung cacat langsung tidak sempurna mubtada khabar. Enggak begitu. Bukan bagian dari hal itu bukan bagian dari kalimat jumlah tersebut. Walaisal muradu, tetapi bukan juga diinginkan bitamamil kalam dengan sempurnanya kalimat an yakunal kalam mustaqniyan anhu, yakni bosnya kalimat itu tidak butuh terhadapnya. Tetap kadang fiil fa'il butuh kepada maf'ul atau butuh kepada hal. Itu makna dari ba'da tamamil kalam. Bidalili qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata penulis, wala tamshi fil ardi maraha, ya. Ketika kita selesai sampai wala tamshi fil ard, dan jangan kamu berjalan di bumi. Ini kan masih ada yang mubaham, tetapi sudah sempurna kalimat. Sudah sempurna kalimat. Nah, apa itu? Sudah ada fiil dan sudah ada fa'il. Tetapi kan masih ada yang mubaham. Nah, wala tamshi fil ardi maraha. Ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti kalimat yang sempurna itu tidak butuh kepada hal. Karena kadang masih mubaham kalimat tersebut. Sehingga ketika datang maraha itu hal. Artinya kita dilarang berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Kan kalau sampai wala tamshi fil ard, jangan kamu berjalan di muka bumi, jadi kita diam tok saja, begitu maknanya. Kan gitu ya kan? Nah, datang penjelas. Artinya kita dilarang berjalan di muka bumi itu bagaimana maksudnya? Maraha, yaitu dalam keadaan menyombongkan diri. Tetapi kalau dikatakan wala tamshi fil ard, apakah sudah jumlah sempurna kalimah? Sempurna. Karena sudah ada fiil, sudah ada fa'il. Ya, ada lagi jar majrurnya. Naam, yani domir pada tamshi. Yani jangan kamu berjalan. Yani kita dilarang berjalan gimana? Saya dilarang berjalan dalam keadaan apa? Ini maraha. Seperti juga di dalam ayat misalnya, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya. Sudah ada fi'il, yakni khalaqa, sudah ada fa'il, sudah ada maf'ulun bihi, as-sama, dan al-maf'ulun bihi sudah ada. Wal arda atap dari as-sama, waw. Bainahuma ini dharab majrur. Selesai. Tetapi masih mubaham. Yani tidaklah akan menciptakan langit dan bumi. Kan masih mubaham. Datang ayat setelahnya la'ibin. La'ibin, yaitu sia-sia, dalam keadaan sia-sia, tidak ada gunanya. Naam. Itu kalimat tentang yang bosnya hal itu tidak boleh datang kecuali setelah sempurna kalimat. Dan juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita jadikan hal yang seharusnya kalimat umdah. Yang seharusnya kalimat umdah. Misalnya apa? Misalnya, coba kita datangkan contoh dari kitab lain. Yang sudah pernah berlalu di pembahasan ini.
Misalnya kalimat ini ya. Kalau kita katakan Zaidun ya masrur. Langsung kita jadikan fathah di sini sebagai hal. Maka ini tidak cocok. Ya, maka ini tidak cocok. Kenapa? Karena Zaidun butuh kepada yang melengkapi dirinya. Jadi Zaidun masrurun. Begitu. Beda kalau kita katakan ja'a. Ya. Beda kalau kita katakan ja'a Zaidun. Baru masrurun. Telah datang Zaid dalam keadaan apa? Berbahagia. Tetapi kalau tidak ada ja'anya. Hanya Zaidun pembuka. Zaidun masrur. Langsung kita jadikan dia hal. Tidak cocok. Karena Zaid ketika itu jadi apa? Mubtada. Butuh kepada khabar. Jadi belum sempurna kalimat. Ya. Belum sempurna kalimat karena belum ada khabarnya. Jadi harus kita jadikan apa? Dia sebagai khabar. Nah. Kemudian kalimat penulis wala yakunu sahibul hali illa ma'rifatan kama taqaddama fil amthilati au nakiratan bimusawwik. Nah, ini tentang sahibul hal. Tentang sahibul hal. Bahwasanya sahibul hal itu syaratnya itu harus ma'rifah. Makanya kata penulis dan tidaklah sahibul hal itu melainkan dia ma'rifah. Sebagaimana apa yang telah berlalu pada contoh. Apakah boleh nakirah? Boleh. Tetapi apa? Au nakiratan atau dengan nakirah bimusawwik dengan sebab-sebab yang membolehkannya. Dengan sebab-sebab yang membolehkannya. Naam. Sama dengan mubtada. Mubtada itu tidak boleh berada di awal apa? Tidak boleh nakirah kecuali apa? Musawwik juga. Dengan musawwik hal-hal yang memperbolehkan. Nah, sama dengan sahibul hal. Sahibul hal asalnya apa? Ma'rifah. Tetapi apa? Boleh nakirah dengan musawwiknya juga. Ada musawwik. Kalau mubtada salah satu hal yang memperbolehkan dia nakirah apa? Ketika pada posisi mubtada muakhar yang dia nakirah. Apa? Ketika jar majrurnya atau syubul jumlahnya itu dikedepankan. Taib. Dan dia kadang wajib dan kadang jaiz. Jadi dikedepankan jar majrurnya. Tetapi kalau sudah sudah nakirah mubtadanya maka wajib diakhirkan. Nah, kita berbicara tentang sahibul hal. Jadi asalnya sahibul hal apa harus ma'rifah karena dia akan dihukumi. Taib. Boleh dengan nakirah tetapi dengan syarat musawwik. Ada hal-hal yang memperbolehkannya. Nahu fid dari jalisan rajulun. Salah satunya. Yang pertama, ketika halnya atau sahibul halnya diakhirkan. Ketika sahibul halnya apa? Diakhirkan. Taib. Yang mana sahibul halnya? Itu rajulun. Fid dari jalisan rajulun. Coba perhatikan fid dari jar majrur. Sahibul fid dari jar majrur. Khabarmu muqaddam. Mana mubtada'nya? Rajulun. Nah, rajulun sahibul hal dari jalisan. Rajulun sahibul hal dari jalisan. Nah, karena sahibul halnya nakirah,
Karena halnya mendahului sahibul hal, maka sahibul hal ketika itu boleh nakirah. Taib. Di sini sekarang, sebelum dia menjadi sahibul hal, dia apa posisinya? Hah? Hah? Sebelum dia itu kan i'rab kedua sahibul hal. Apa tadi i'rab pertamanya? Mubtada muakhar. Dari siapa? Fiddari. Perlu dipahami bahwasanya tadi yang bisa menjadi yang bisa sahibul hal siapa? Ada berapa? Siapa itu? Majrur apakah dia mudhaf atau dengan huruf jar dan khabar. Mubtada. Mubtada tidak bisa jadi sahibul hal. Terus kenapa ini? Ini sebagian para ulama sebenarnya yang sahibul hal itu bukan pada rojulun. Karena sebagaimana dipahami, mubtada tidak boleh jadi sahibul hal. Tetapi siapa? Domir yang ada pada domir yang tinggal di dalam kalimat fiddari. Domir yang tinggal pada kalimat fiddari. Itu dia. Hanya saja kalau kita ikuti kalimat penulis, ya, dan sebagian para ulama mendefinisikan rojulan warojulun, walaupun dia mubtada, dia sahibul hal. Yang ketiga itu nakirah. Dimaklumi? Tetapi kalau anggap sekarang kita berbicara normal, misalnya fiddari rojulun, ya, makan fiddari rojulun jalisan, maka tidak boleh rojulun jadi apa? Sahibul hal. Karena kenapa? Dia mubtada ketiga itu. Dan juga pada posisi nakirah. Naam. Kecuali kalau pada posisi fiddari jalisan rojulun. Walaupun kalau kita katakan, ya intinya secara normal jangan pernah cari mubtada sahibul hal. Misalnya ana misalnya ana tilmidun, ya. Ana tilmidun ja'iun, ja'ian. Kita bilang ja'ian khabar dari hal dari ana. Saya adalah pelajar dalam keadaan lapar, tidak cocok. Karena mubtada tidak bisa jadi apa? Sahibul hal. Taib. Wa qawlihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Yang boleh kedua sahibul hal nakirah. Itu pada posisi dia mudhafun ilai pada posisi mudhaf dan pada posisi sifat. Pada posisi mudhaf dan pada posisi siapa? Sifat. Kalau pada contoh ini dia pada posisi mudhaf yaitu idhofah. Fi arba'ati ayyamin sawa'an. Sawa'an hal dari siapa? Siapa mudhaf? Siapa idhofah di situ? Arba'ati. Ayyamin mudhafun ilaihi. Naam, jadi sahibul halnya siapa? Arba'ati. Taib, sahibul halnya arba'ati. Sawa'an hal arba'ati nakirah. Arba'ati nakirah. Kenapa bisa arba'ati nakirah padahal dia pada posisi mudhafun ilaihi? Bukan. Paham itu pertanyaan saya, Abu Hamzah? Kenapa kita katakan arba'ati tetap nakirah dalam keadaan dia pada posisi mudhafun ilaihi? Karena mudhafun ilaihinya nakirah. Jadi tidak setiap susunan mudhafun ilaihi pasti ma'rifah. Itulah kembali kepada yang 5 itu, isim-isim ma'rifah. Yang terakhir apa? Isim yang disandarkan kepada 5 itu. Ya, isim nakirah bisa menjadi isim ma'rifah kalau disandarkan kepada yang 5 itu. Siapa itu?
Disandarkan kepada dhamir, kepada nama, isim syarah, isim mausul, isim beralif lam. Selain dari itu, kalau tetap disandarkan kepada nakirah, tetap nakirah juga. Seperti ini, arba'ati nakirah, ayamin nakirah. Berarti dia tetap pada posisi apa? Nakirah. Hanya bentuknya mudhaf ilaihi. Paham? Nah, di sini jadi arba'ati sahibul hal dan dia nakirah. Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa dikatakan arba'ati nakirah padahal dia pada posisi mudhaf ilaihi? Karena kita katakan mudhaf ilaihinya adalah isim nakirah, sehingga tetap tidak bisa menjadikan dia ma'rifah. Karena menjadikan ma'rifah mudhaf adalah ketika dia bersandar kepada isim ma'rifah juga yang 5 itu. Bisa? Naam. Dan itu perlu dipahami nanti karena ada nanti apa? Ada pembahasan sudah berlalu. Pembahasan sudah berlalu ketika apa? Nakira ghairu maqsudah. Taib. Wa qawlihi ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Wow. Wa istinafiyah atau wa ibtidaiyah. Ma an-nafi. Ahlakna fi'il fa'il. Min qaryatin majrur. Wa ma ahlakna min qaryatin, dan tidaklah kami telah membinasakan. Apa yang Allah telah binasakan? Dia sebagai apa? Kalau begitu? Terus jadi kalau apa yang Allah telah binasakan? Harus maf'ulun bih. Mana mansub situ? Qaryatin majrur karena min. Baik. Ini pembahasan sebagaimana yang telah berlalu. Jadi ada kata-kata yang dia zaidah, huruf tambahan. Huruf jar yang jadikan huruf tambahan. Yang asalnya majrurnya itu imma fa'il atau imma maf'ulun bih. Sehingga kita katakan sini min az-zaidah. Qaryatin maf'ulun bih. Wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah bi min zaidah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa kita ketahui min ini zaidah? Salah satu yang perlu dipahami, dia bisa diketahui bahwasanya min ini zaidah ketika dia majrur kepada isim nakirah. Qaryatin nakirah. Yang kedua didahului oleh penafian. Wa ma ahlakna. Wa ma ahlakna min qaryatin. Nah, di sini min adalah min zaidah. Sehingga kita katakan bisa wa ma ahlakna qaryatan. Tidaklah kami binasakan sebuah negeri. Qaryatan min az-zaidah. Ini harful jar zaidah. Jadi ada harful jar yang bisa dijadikan tambahan. Maksudnya tambahan tidak ada maknanya, tidak memberikan pengaruh pada makna. Apa yang pertama kemarin? Bukan, maksudnya huruf jarnya. Alba. Dia kebanyakannya alba itu menjadi huruf jar ketika khabar dari laisa dan fa'il dari kaffa. Adapun kalau min menjadi zaidah, salah satunya tadi apa? Ketika dia masuk kepada isim nakirah seperti ini qaryatin. Naam. Dan didahului oleh apa? Penafian. Taib. Kemudian kembali kepada tema illa laha mundhirun. Ya, illa laha mundhirun. Taib.
Mana sahibul halnya? Qaryatin nakirah, ya kan? Qaryatin adalah nakirah. Taib, mana halnya? Mana halnya? Kalau mundirun tidak cocok, karena mundirun apa? Marfu. Laha jar majrur. Nah, ini jumlah, yaitu laha mundirun. Jumlah ismiyah. Kok sulit? Ya iya sulit. Maksudnya butuh pelatihan. Intinya kita ketahui bahwasanya apa? Bahwasanya belajar itu tidak perlu bukan sekali, dua kali, atau satu kitab, dua kitab. Butuh pelatihan. Al-muhim di sini sudah terbuka bahwasanya hal itu bisa apa? Hal itu bisa jumlah, yaitu isim muawwal. Laha mundirun. Apa ketentuan hal itu bisa jumlah? Nanti akan disebutkan penulis. Ada ketentuannya. Bisa kita katakan bahwasanya dia adalah jumlah fi mahalli nasbin hal. Taib. Wa qiraati ba'dihim, dan pada bacaan sebagiannya. Kita tadi masih pada topik apa ini? Kenapa sahibul hal? Nah, ini asalnya sahibul hal apa? Ma'rifah. Taib. Tetapi dia bisa apa? Bisa nakirah dan ketentuan apa? Nah, ketika sahibul halnya diakhirkan. Kedua, disifatkan. Disifatkan atau pada posisi mudhaf. Naam. Kemudian yang berikutnya, wa qiraati ba'dihim walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqa. Ini contoh disifatkan. Sahibul halnya disifatkan. Walamma ja'ahum, dan tatkala telah datang kepada mereka kitabun. Kitabun. Apa yang telah datang kepada mereka? Kitab sebagai fa'il. Min indillahi, dari sisi Allah. Musaddiqa bin nasbi. Di sini penulis menekankan kalimat bin nasbi, yaitu musaddiqan dibaca dengan nasab. Artinya bacaan yang masyhur musaddiqun. Na'at dari kitabun. Jadi walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun, yaitu kitab yang membenarkan kitab sebelumnya. Tetapi kalau kita baca musaddiqan, apa i'rabnya musaddiqan? Hal. Mana sahibul halnya? Kitabun. Kok bisa kitabun sahibul hal dalam keadaan dia nakirah? Sifatkan. Mana sifatnya? Tidak. Tidak langsung itu. Yani apa? Yang dihapus, yaitu jar majrur muta'alliq mahdhufun, yang apa? Yang dia dihapus sifatnya. Sifat dari siapa? Kitabun. Nah, jadi walamma ja'ahum kitabun, ya mustaqarrun ka atau kainun ka. Naam. Jadi dihilangkan apa? Sifatnya. Dihilangkan sifatnya. Jadi walamma ja'ahum kitabun mustaqirrun min indillahi musaddiqun. Apa musaddiqan? Musaddiqan. Taib. Itu apa? Tentang bolehnya Naam. Kemudian jadi berapa yang disebutkan penulis? Ya, bisa menjadi nakirah. Apa itu? Baik. Yang keempat, pada ayat yang kita bacakan tadi, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Yani boleh nakirah kalau didahului oleh penafian. Kalau didahului oleh penafian. Jadi beberapa kalimat-kalimat yang didahului oleh penafian
istifham, an-nahyi, itu kebanyakannya dia sebagai musawwik. Artinya tadinya tidak boleh begini, sama dengan apa? Sama dengan ada kayak apa, penafian-penafian atau hal yang seharusnya apa, hal yang wajib di awal kata maka kadang memiliki hukum. Seperti istifham, dia kan wajib di awal kan? Berarti kadang dia memberikan hukum sebuah kata. Semisal ini, ya ternyata disebabkan dia hal yang tadinya tidak boleh, apa sahibul hal yang tadinya tidak boleh nakirah ternyata menjadi boleh. Gampang juga kalau terlatih nih. Apa? Antum tanya apa domirnya? Intinya dia di situ ada karena disebutkan oleh rata-rata pensyarah apa yang tinggal di dalamnya. Bukan yang mahdhuf ya, fid dari kainun, bukan kainunnya. Tetapi memang ada apa? Ditakdir lah ada domir situ. Ditakdir ada domir di situ. Mubtada muakhar. Misalnya fid dari rajulun begitu. Di i'rab sebagai fa'il dari siapa? Jadi mubtada'nya di i'rab sebagai fa'il. Wallahu alam. Nanti coba, saya tidak pernah itu faedah dari antum. Insyaallah taala coba saya cek. Kalau dia jadi fa'il dari jar majrur, maksudnya mana fiilnya? Nanti dilihat dulu. Nanti saya tidak tahu itu jawaban. Kalau ada antum tahu ya infokan ke saya. Terakhir atau masih ada ya? Waqa'al halu, apakah atau sebelumnya apakah boleh sahibul hal itu nakirah tanpa ada musawwik? Boleh. Tetapi qalil, tidak usah kita sebutkan. Wa yaqa'ul halu dzarfan, dan kadang hal itu apa? Terjadi dengan dzaraf. Jadi kita katakan tadi isim sharif apa hal itu imma isim dan imma apa? Selain dari isim yang sharif seperti jumlah, dan ada bentuk yang lain yaitu dzaraf majrur yang disebutkan oleh penulis. Wa yaqul hal dzarfan, yaitu hal itu kadang juga dari dzaraf. Nahwu ra'aitul hilala bainas sahabi. Dan kadang juga wajaran, majruran, nahwu fakhraj ala qaumi fi zinati. Tetapi asalnya aslinya dia bukan hal. Tetapi apa? Yang selalu mahdhuf pada apa? Dzaraf majrur dan jar majrur. Ini kita berbicara pada pendapat yang jar majrur dan dzaraf majrur yang selalu dihapus takdirnya di situ. Sudah ada nih? Nah, nanti kita lanjut insyaallah. La huna walhamdulillah rabbil alamin. Tidak pusing gitu. Lebih pusing kalau bayar utang, pikir utang.